Ceritanya itu tahun 2023 ya, baru kemarin banget. Tepatnya di bulan Juli akhir, aku lupa sih tanggalnya, pokoknya Juli itu aku berangkat dari Bogor ke Bali. Di situ udah teman-teman aku pada tidur, aku lagi main HP, lagi scroll-scroll gitu kan, lagi nonton HP. Ada yang ketawa. Pulang deh ke asal kamu aja. Kamu minta maaf, minta ampun sama orang tua. Dia bilang gitu kan. Saya nggak mau kamu tuh masih muda. Saya nggak mau kamu lama-lama di Bali, yang ada kamu bisa mati konyol di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bunga Kantil, masih bareng gua Puji. Dan di segmen Cemani kali ini, gua mendatangi seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Ya udah, kita sapa dulu narasumber kita. Ada Kak Najwa. Apa kabar, Kak? Baik, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Sehat ya, Kak? Sehat. Oh iya, Kak. Ngomong-ngomong nih, Kak. Sekarang kegiatannya ngapain, Kak? Aku sekarang kerja. Kerja? Iya. Oh, oke. Nah, Kak, ngomong-ngomong nih, Kakak kan mau berbagi cerita pengalaman mistisnya ya. Nah, cerita pengalaman apa yang Kakak akan bagikan ke sobat Bunga Kantil yang ada di rumah nih, Kak? Jadi aku mau ceritain pengalaman aku waktu aku kerja di Bali dan Kerja. aku dapat gangguan Oh, oke, Kak. sesuatu. Sebentar. Ditahan dulu nih. Oke. Biar sobat-sobat Bunga Kantil yang ada di rumah pada penasaran nih. Oke, buat kalian yang penasaran dengan cerita dari Kak Najwa, simak terus video ini dari awal sampai habis. Dan buat sobat Bunga Kantil yang ada di rumah nih, yang pingin jadi narasumber seperti Kak Najwa, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Bunga Kantil. Untuk link gua taruh di deskripsi. Nah, oke. Yang penasaran dengan ceritanya dari Kak Najwa, tanpa berlama-lama, cemani cerita misteri malam ini, kita mulai. Oke, Kak Najwa, silahkan diceritakan, Kak. Ya, jadi awal ceritanya itu tahun 2023 ya, baru kemarin banget. Tepatnya di bulan Juli akhir, aku lupa sih tanggalnya, pokoknya Juli itu aku berangkat dari Bogor ke Bali. Oh, di Bali. Iya. Terus aku kerja di satu perusahaan di sana selama 1 bulan. Sampai Agustus akhir itu aku keluar dari perusahaan itu. Lalu aku kerja sama teman-teman aku di tempat yang lain. Tapi ini maaf ya kalau kasar atau gimana. Ya, nggak apa-apa. Jadi di sana tuh aku kerjanya, ya tahu Bali kan banyak klub di sana kan. Nah, aku kerja di salah satu klub di sana, pokoknya di daerah Seminyak. Terus di sana tuh aku jual minuman gitu-gitu. Sebenarnya aku di sana teman-teman banyak, satu frekuensi, semua pada baik awalnya. Cuman ada satu orang aja sih yang nggak terlalu aku kenal. Terus di situ tuh aku ya biasa jualan. Ada, kalau bahasa kasarnya kalau di sana mungkin bookingan dia. Oh iya. Nah, di bookingan dia itu jadi aku jualan ke si orang ini, ternyata bookingan si teman aku ini. Kita sebut aja namanya Cila. Nah, aku jual ke bookingan si Cila ini dan aku nggak tahu kalau itu bookingan dia. Lalu besoknya aku dikasih tahu aku dimusuhin. Jadi pertamanya gitu sih, gara-gara itu. Dari 2 hari setelah kejadian itu, aku dimusuhin, aku tuh sakit. Aku sakit satu hari itu, pertamanya pulang kerja aku meriang. Bener-bener yang panas dingin, terus gak bisa ngapa-ngapain. Aku kira kan aku meriang kecapean. Habis itu aku sampai 1 minggu lebih itu aku nggak berhenti meriang. Tapi meriangnya setiap habis maghrib. Tiap habis maghrib aja? Iya, habis maghrib aja aku meriang. Kalau misalnya siang biasa aja, cuman badan lemas.
Habis itu aku cek ke dokter. Cuman kalau di dokter ya cuman gara-gara kecapean aja katanya, cuman disuruh bed rest. Habis itu aku bingung kenapa pas habis seminggu itu tuh aku tiba-tiba bangun tidur tuh di punggung aku tuh kayak apa ya? Berat banget gitu. Enggak berat. Apa ya, kayak merah-merah tapi merahnya kayak kecil-kecil gitu loh. Toto-toto kecil Iya, di gitu. punggung. Habis itu aku bingung kenapa nih kayak gini. Cuman habis itu aku masih diemin. Terus kan aku di sana tuh satu tinggal sama teman-teman aku berlima. Akhirnya ada satu teman aku namanya Kak Desi. Dia suruh lah aku coba tanya ke orang yang bisa atau cari ustadz daerah sini ada enggak katanya. Aku belum percaya yang gitu-gitu kan. Emang biasanya kecapean begitu katanya kan. Cuman ini tuh aneh banget Kak, banyak gitu loh satu punggung. Udah gitu besoknya setelah aku dari dokter terus aku ngobrol sama teman-teman aku, besoknya muka aku Kenapa tuh, Kak? sama kayak yang di punggung. Bentol-bentol juga. Bentol banyak banget di sini. Kayak kemerahan tapi kecil-kecil di sini sampai ke sini. Bisa itu aku punya teman baik di satu tempat kerja aku, namanya Kak. Aku tanyalah ke dia, Kak, ini aku sakit, gak masuk kerja, bisa ditolong gak? Kayaknya ini bukan sakit medis deh, aku bilang gitu kan. Karena mayoritas di tempat kerja aku tuh cewek-ceweknya bukan orang Bali semua dari luar Jawa kan. Oh gitu. Nah, habis itu ya udahlah cek kamu kata teman aku tuh, kata Carly. Habis itu aku cek ternyata dia tuh kayak punya syariat, dia pegang syariat jadi dia punya kenalan orang sana. Aku ikutlah sama dia ke tempat yang kenalan dia itu. Aku dibilang lah aku ada yang ganggu. Cuman belum tahu siapa. Dicoba diperiksanya ya gimana ya. Kalau orang bukan ustadz juga sih kalau di sana, mereka kayak Hindu ya Bali gitu. Kayak resi gitu. Terus akhirnya besoknya disuruh melukat aja. Aku tuh disuruh melukat di sana sama orang kenalan itu. Sorry Kak, melukat tuh apa ya? Melukat tuh kalau di sini kayak mediasi ya. Yang kayak teriak-teriak gitu loh, dicuruk gitu. Rukiah bukan? Iya semacam kayak gitu, cuman lebih ke psikis, mental. Oh, iya. Coba melukat dulu katanya. So, aku tuh melukat, aku udah ngelakuin segala macam di Bali. Cuman belum ada jalan keluarnya. Tapi sempat aku udah membaik lagi. So aku kerja lagi kan. Pas aku kerja lagi tuh aku ketemu sama semua teman-teman aku. Semuanya tuh baik-baik aja sama aku, menanyain kabar aku. Cuman ada satu orang yang sebegitunya nggak suka sama aku. Nggak nyapa aku sama sekali, yang biasanya tuh pas awal aku masuk dia sapa aku. Cuman aku yang mungkin dia lagi nggak enak hati atau gimana gitu ya. Terus ya udah aku biasa lagi, terus aku kerja lagi seminggu. Nah pas aku udah seminggu udah baik-baik lagi nih, badan aku udah fit lagi, udah baik biasa-biasa lagi, keluarga aku tuh nyariin aku. Jadi for information aja, aku tuh ke Bali tuh nggak ngomong sama keluarga. Oh, diam-diam. Diam-diam, nggak ada izin sama sekali. Tapi akhirnya keluarga aku tahu dari teman-teman aku di Bogor kalau aku ada di Bali. Pertama kakakku nanyain di mana katanya. Aku juga di situ kayak wah kok aneh ya, kenapa jadi pada khawatir ini sama aku gitu. Kamu mau pulang aja enggak? Kakak aku tuh ngomong gitu kan. Aku bilang nanti ya, aku tuh rencananya pulang tahun ini. Oh rencananya. Iya sebenarnya rencana awal. Karena aku ngerasanya belum punya uang, masa pulang ke Bogor mana nggak izin juga gitu kan. Aku tuh nggak bilang kalau aku sakit sama keluarga aku. Cuman aku bilang kemarin aku meriang seminggu gitu doang. Terus gak tahu kenapa keluarga aku pun panik gitu loh, kayak khawatir sama aku. Terus akhirnya udah seminggu yang baik-baik aja tuh, udah fit lagi, udah biasa lagi, udah bisa kerja kayak biasanya lagi. Minggu depannya aku seperti itu lagi. Tapi itu lebih parah, bukan ke fisik aku aja nyakitinnya. Kayak yang biasanya di kosan aku nggak pernah ada apa-apa, baik-baik aja. Terus kosannya juga kan bukan kayak kos-kosan gitu, kayak rumah yang dibikin kos-kosan. Nah,
Terus aku pun deket sama penjaganya kan, maksudnya aku selama tinggal di sana hampir sebulan lebih nggak pernah ada gimana-gimana gitu. Tiba-tiba tuh ada satu malam, aku pulang kerja jam 1 malaman, apa setengah 2, aku selalu pulang naik Grab kan. Tiba-tiba tuh pas aku naik ke atas, teman-teman aku tuh pada di depan kosan. Terus aku nanya, kenapa? Aku bilang gitu. Heeh. Tadi Gayung dijatuh-jatuhin. Gayung jatuh-jatuh. Jadi di kosan aku kan kamar mandinya di dalam ya, dalam Heeh. kamar. Nah, si pintu kamar mandinya tuh lagi direnovasi sama yang punya. Jadi kan nggak ditutup ya, nggak ada tutupannya. Nah, kita tuh selalu naruh gayung di atas kloset yang buat flash. Heeh. Kan ada dudukannya gitu. Iya. Nah, kita tuh selalu naruh di situ kalau udah nggak dipakai. Jatuh tiba-tiba. Terus jendelanya tuh kan jendela kamar aku jauh banget sama kamar mandi, Kak. Masa sih ada angin sampai bisa jatuhin gayung yang biasanya pun ditaruh di situ nggak pernah kenapa-napa, nggak pernah jatuh gitu kan. Terus aku bilang, ada kecoa kali, masa kecoa kecil bisa sih ngejatuhin gayung, Atau kata tikus teman-teman nih? aku gitu. Nggak pernah ada tikus. Cicak aja jarang ada di kosan aku tuh. Terus aku bilang, ya udahlah nggak usah mikir yang aneh-aneh, aku masih gitu kan. Yaudah tuh akhirnya kita masuk ke dalam, biasa lagi nggak ada apa-apa, tapi aku ngeluh sama teman-teman aku nggak enak badan lagi, aku bilang gitu kan. Teman-teman aku juga masih pada mikirnya, ya udah makanya jangan kerja mulu, kerjanya kan pulangnya terlalu larut terus kan, jadi mungkin capek kali gitu kan. Iya besok kayaknya gue nggak kerja dulu, aku bilang gitu kan. Terus teman-teman aku tuh pada tidur duluan, memang aku tuh lagi susah tidur gitu, aku selalu di Bali tuh aku susah tidur. Walaupun aku pulang malam, bangun pagi, kerja pulang malam lagi, tapi aku susah tidur, kayak subuh baru aku tidur. Selalu begitu semenjak yang kejadian aku jual botolan ke si temen aku itu. Di situ udah teman-teman aku pada tidur, aku lagi main HP, lagi scroll gitu kan, lagi nonton HP. Dan ketawa, Cewek. suaranya cewek, ngelengking banget. Terus Seperti kuntilanak. ya kayak gitu, tapi nggak yang kayak lebay gitu loh, bukan kayak kuntilanak yang ketawa lebay gitu. Aku mikirnya apa, sebelah kamar aku ya. Tapi pas diinget-inget, perasaan yang ngekos di sini cewek-ceweknya cuman geng aku doang. Yang lain yang ngekos di situ tuh cuman cowok-cowok, nggak ada ceweknya. Ini siapa yang ketawa? Apa ada yang bawa cewek kali cowoknya? Aku masih mikir gitu kan. Aku diem lagi. Tiba ada yang bisik-bisik gitu di kuping aku, ketawa kayak bisik-bisik hahaha gitu. Pas di kupingnya? Iya, kayak lewat aja gitu ketawanya. Aku udah, wah ini udah nggak bener nih, aku bilang gitu, digangguin nih kayaknya, udah ngegangguin kesini-sini, aku bilang gitu kan dalam hati. Akhirnya aku coba tidur, gak bisa juga. Aku lagi sendirian tuh Kak, lagi nyoba tidur, bener gayung jatuh. Gayung bener kayak jatuhnya kayak di tepak keceng gitu loh, kayak langsung jatuh ke bawah kenceng. Terus aku langsung bangunin satu teman aku kan, gue takut, terus aku cerita tadi gini, iya kan gue bilang apa, gue tuh gak halu, teman aku bilang gitu kan, gak mungkin kalau binatang kecil bisa jatuhin, ya udah sekarang tidur bareng-bareng. Itu bener-bener satu kasur kita tidur berlima. Waduh. Di malam itu. Numpuk. Iya, terus tiba-tiba tuh aku lagi nyoba tidur, tadinya yang gak semenggigil itu, tiba-tiba aku menggigil yang kayak orang kejang-kejang gitu loh. Tiba-tiba aku kayak menggigil, aku kenceng banget. Terus aku dipeluk-peluk sama teman-teman aku. Pas besok paginya bangun, badan aku biru kayak habis ditonjokin. Di paha sama di punggung pada biru-biru. Terus ini bener-bener gak bener nih, aku bilang gitu. Kayaknya gue harus datang lagi nih ke tempatnya temennya Kak Reli, temen aku yang bantuin aku itu. Akhirnya aku telepon temen aku itu, aku minta tolong anterin lagi ke kenalan dia yang di sana di daerah Ubud. Terus aku diantar lagi tuh, tapi nungguin teman aku pulang kerja kan, jam 8 malam aku baru datang ke rumah temennya itu. Akhirnya aku ngobrol sama si bapaknya, jadi si bapaknya tuh udah kisaran umur 50-an kali ya. Dia ngomong, kemarin saya udah coba doain, mungkin ada masalah kali, ada yang sirik atau gimana di dalam kerjaan, udah gak aneh. Kamu punya teman yang orang Banyuwangi nggak di tempat kerja? Terus ngobrol biasa, terus ditanya, kamu punya teman yang orang Banyuwangi nggak? Terus aku nanya, Kak, ke teman aku, kita ada nggak sih yang teman satu kerja orang Banyuwangi? Karena setahu aku tuh
kebanyakan orang Jogja, Surabaya, sama orang Kediri, termasuk si teman aku ini, dia orang Kediri. Terus diinget-inget lagi, ada kata-kata, siapa? Aku sebut aja tapi ini nama samaran ya, Cica. Yang mana? Aku tuh agak-agak lupa gitu loh, tiba-tiba gimana ya, kayak ngeblank gitu loh, yang inget-inget dia gitu. Yang ini nih, aku tunjuk si teman aku ini tunjukin lah ke si bapak ini kalau orang Banyuwangi satu-satunya di tempat kerja aku ini, kata teman aku. Terus si bapaknya bilang, ya udahlah, kamu aslinya mana sih, kamu tempat tinggal asli mana, kata si bapak. Terus aku cerita dari awal aku tuh ke Bali sebenarnya saya nggak izin sama keluarga, saya bohong sama orang tua saya ke Bali kerja, mungkin ini celaka kali ya Pak, aku tuh ngomong gitu kan. Apa orang tua saya nggak restuin saya, aku bilang enggak, ini tuh kamu disirikin sama orang, rezeki kamu tuh disirikin. Pertamanya si bapaknya masih ngomong gitu, belum nuduh langsung ke satu orang itu kan. Terus gimana Pak, terus aku bilang gitu kan, mending kamu pulang deh ke asal kamu aja, kamu minta maaf minta ampun sama orang tua. Dia bilang gitu kan, saya nggak mau kamu tuh masih muda, saya nggak mau kamu lama-lama di Bali, yang ada kamu bisa mati konyol di sini, kata dia gitu. Feeling saya pun dari awal kamu datang pertama waktu itu ke sini, saya tahu kamu tuh digangguin sama siapa dan karena apa, katanya gitu kan. Terus saya boleh tahu gak orangnya siapa, maksudnya biar saya juga minta maaf aja kalau memang saya ada salah kata atau salah sikap, aku bilang gitu kan. Saya nggak mau kamu jadi suuzon sama orang. Kalau nanti saya ngomong, udah kamu cukup tahu aja, gak usah ngomong ke siapa-siapa, dia bilang gitu kan. Kamu bersikap baik aja, terus kamu pulang aja ke Bogor. Saya nggak mau kamu di sini terus-terusan kenapa-napa, dia ngomong gitu. Ya udah Pak, tapi saya minta tolong banget dilindungi dulu buat saat ini, soalnya belum berani ngomong buat pulang karena saya salah banget, aku bilang gitu kan. Akhirnya tuh aku kayak ya semacam dipagerin lah sama si bapak itu. Aku dipagerin, pulang dari situ tiba-tiba kakak aku ngechat, besok mau pulang nggak? Pulang aja ya, nggak enak hati. Kakak aku ngomong gitu. Terus akhirnya aku ngomong lah, cerita, kak sebenarnya gue selama ini gini aku cerita. Iya, kakak juga nggak enak hati udah dari lama, makanya pengen kamu pulang aja. Mau pulang nggak, kapan, katanya. Besok, kata aku gitu kan. Ya udah pulang, minta izin dulu sama mama. Terus aku minta izin lah sama mama, aku pulang. Di situ aku udah lumayan baik, cuman aku lemes banget rasanya, badan tuh kayak males ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya aku packing dan teman-teman aku pun ikut pulang semua. Kebesokan harinya tuh aku pulang. Sebelum pulang aku sempet izin dulu sama si bapak yang kemarin aku ketemu. Akhirnya aku didoain, dipagerin lah supaya selamat sampai tujuan gitu kan. Terus dia pun udah kasih tahu sama aku pas yang aku mau pulang, izin sama dia kasih tahu orangnya siapa. Habis itu aku pulang ke Bogor, datang. Awalnya tuh aku pas di rumah kan masih canggung ya sama orang tua kan, belum ngomong apa-apa. 3 hari aku udah di rumah itu baru aku ngobrol lagi malam-malam sama papa. Di meja makan aku cerita, "Pak, aku tuh di Bali ngerasa gini-gini, sampai udah berobat pun orangnya udah kasih tahu siapa orangnya," aku bilang gitu kan. Terus ya udah, besok kamu, jadi mama aku tuh punya kenalan di sini yang suka syaraatin. Daerah rumah aku juga. Masih saudara kayaknya ya. Ya udah besok datang aja ke Pak ini, kata aku. Cerita dulu sama mama. So, akhirnya aku cerita tuh besokannya pagi sama mama. Aku diantar lah sama mama ke si bapak ini kan. Ada dokumentasinya, nanti aku kasih. Oh siap. Pas Boleh. prosesi aku di Rukiah. Oh sempat di Rukiah juga? Pas di Bogor nih, pas udah Harus di Rukiah. Oh di Rukiah. Aku datang ngobrol sama si bapak ini, cerita semuanya dari awal. Terus si bapak yang ngobatin aku di Bogor ini dia ngomong, iya bener, apa kata yang ngobatin kamu di Bali, kalau kamu gak buru-buru pulang ke Bogor kamu bisa mati konyol. Dibilang gitu kan, ini aura kamu tuh gelap banget loh, katanya. Aku pun ngerasa muka aku jelek banget. Kayak gimana ya, kayak gelap hitam gitu loh. Udah gak semrawut aja ya? Iya, kayak jelek banget gitu. So aku bilang, iya karena punggung aku sebelah kanan tuh gak enak, sakit gitu, pegel sebelah mulu, berat gitu. Akhirnya pas lagi di proses itu, dia cuman pegang, coba ya rasain, kata si bapak yang di Bogor. Saya pegang sebelah kiri nih pundak kamu, sakit gak? Cuman dipegang gini,
Enggak, aku bilang. Dia pegang sama ke kanan. Sakitnya kayak ditusuk-tusuk sama jarum gitu loh. Padahal cuma dipegang gini, nggak diapa-apain, nggak dipijit pun nggak. Sama aja gini. Yang ini nggak sakit, yang ini kayak ditusuk jarum banyak gitu. Kebayang rasa Iya, sakitnya. sakit banget. Nih ada di sini katanya. Maaf ya kata dia. Terus dia pindah ke pinggang sebelah kanan tangannya. Cuman pegang biasa saja. Semakin sakit lagi kayak 1000 jarum. Ya jadi sebelum aku ke tempat si bapak itu tuh pas aku 2 hari di Bogor tuh sebenarnya aku meriang lagi nyampe meriang Bogor. lagi. Ya menggigil lagi. Tapi sama cuman maghrib sama pagi tapi pas di Bogor. Padahal aku udah ngerasa fit kan. Terus akhirnya aku kan dibawa tuh ke rumah si bapak yang kenalan mama aku. Terus aku dipegang kan ininya apa ya namanya tulang belikat ya kalau nggak salah sebelah kanan. Pas dipegang tuh kan kayak ditusuk-tusuk banyak jarum gitu. Terus didoa-doain. Terus udah kayak gitu. Udah beres, cuman dipegang-pegang doang kayak sambil diurut-urut. Akhirnya si bapak itu tuh ngomong, bener juga kalau kamu nggak pulang bisa meninggal, konyol di Bali katanya. Karena kamu ditaruh di belakang punggung kamu nih yang sebelah kanan 2 makhluk. 2 makhluk. Tadinya lebih, cuman yang ikut ke Bogor cuman 2. Yang ke bawah ya, yang nempel, yang bener-bener susah dan kuat. Cuman si 2 makhluk ini yang bisa ikut ke Bogor. Terus ya mamaku kan minta gimana caranya nih biar beres. Sama aura aku pun dibuka lagi karena memang aura aku gelap. Kayak orang-orang ngelihat aku beda lah. Akhirnya dikasihlah solusi, didoain seminggu gak boleh putus 24 jam dalam seminggu itu. Didoain sama semua ustadz gitu, kenalan-kenalan dia, gak boleh putus, didoain, di ngajiin. Terus aku pun sama di ruqyah, langsung di situ aku ruqyah kayak ya gimana sih ruqyah pada umumnya. Aku sempet kesurupan katanya, nanti ada di dokumentasi. Oke kak, siap. Tapi nggak kesurupan yang ngereok gitu, cuma nangis aja, tapi bukan aku yang nangis. Terus aku udah pulang, aku nggak boleh keluar rumah selama seminggu, selama yang didoain itu, yang nggak boleh putus. Aku diem di rumah tuh selama seminggu, sambil aura aku kan itu sambil dibuka ya, sambil di ngajiin itu. Setelah seminggu itu aku tuh disuruh mandi pakai air mawar, air minyak mawar. Habis itu udah mandi, dimandiinnya pun di rumah. Si bapaknya datang ke rumah, di ngajiin, terus dimandiin. Katanya sih aura aku udah kebuka, udah seperti awal lagi, udah baik. Cuman yang makhluk ininya sempat masih susah keluarnya, nggak mau. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya si bapak ini tuh cuman ngomongnya sama mama papa aku doang. Iya bener yang ngejailinnya orang ini. Pokoknya si orang Banyuwangi itu guys. Yang ngejailin aku. Karena kan dia juga ternyata pas aku nyampe Bogor kan aku masih chat-chatan sama temen aku yang bawa aku ke si orang Hindu yang di sana kan. Dia memang pakai, si cewek itu tuh memang pakai susuk ya kalau nggak salah. Kayak pakai penglaris juga. Oh gitu. Karena dia di sana tuh senioritas banget. Karena emang dia senior sih, aku akuin. Jadi merasa tersaingi ya? Mungkin ya. Habis itu yang penting akunya baik aja di sini. Terus aku disuruh memperbaiki ibadah, sholat kayak gitu sama si bapaknya. Habis setelah aku dimandiin itu ya udah sih. Tapi di situ aku masih ngerasa badan gak enak. Ya kan, didoain lagi. Terus masih didoain, kayaknya susah juga katanya, harus gimana ya, akhirnya dipagerin. Cuman dipagerin ini nggak bisa selamanya. Kalau misalnya dihitung cuma bisa setahun aku dipagerin aman. Tapi si makhluk ini belum tentu udah keluar juga. Sampai sekarang? Iya. Karena sesusah itu. Nempel di tulang belakang aku kan di sini. Sampai aku sakit, terus aku pun ditanya aku ngerasanya apa, ngerasa males gak? Iya. Ngerasa sakit badan terus. Kayaknya sekarang masih ada, cuman sekarang udah agak mereda aja sih. Oke. Ini cerita ini keren banget nih kak ya. Nah, cuman gue mau nanya nih ya. Apa kan sorry. Oke kak, gue mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Tadi kan
mungkin ini kan persaingan ya dalam kinerja ya dan kerja. Mungkin si senior Najwa ini merasa tersaingi karena kalau dibilang apa ya, langganan yang biasa beli ke dia belinya di aku. belinya di Kak Najwa kan ya, jadi dia merasa tersaingin, akhirnya dia mengirim seperti teluh ya atau santet kayak gitu ya. Nah itu Kak, kalau boleh tahu itu makhluk apa yang apa masuk ke dalam diri Kak Najwa? Kalau yang dilihat sama si bapaknya sih pocong. Dua-duanya pocong. Tapi sebelumnya tuh pas aku di Bali nggak cuma 2 yang ditaro, cuman yang ikut 2 aja. 2 pocong. Ha-ha. Nah pas udah di sebelum di Rukiah ya masih bapak itu, pas udah di Bogor nih, itu kakak pernah nggak ngalami apa hal-hal yang aneh atau melihat sosok pocong itu? Enggak, tapi aku menggigil terus, Kedinginan. kepala pusing, badan aku berat, sama di Bogor tuh punggung aku masih biru-biru, Masih biru-biru. kayak habis ditonjok-tonjok gitu. Dan Tapi birunya cuma yang memang sebelah kanan aja. cuma sebelah kanan aja ya. Dan kan udah diobati nih, udah di Rukiah sama si bapak itu. Nah itu udah tuntas apa belum? Sebenarnya kalau sampai sekarang mah belum, Masih tetap. masih. Jadi aku masih, ya istilahnya masih didoain sama dia dari jarak jauh, sama dijagainnya sama penjaga dia dari jarak jauh. Jadi mungkin masih ngikut sampai sekarang. Iya, aku pun sampai sekarang kan aku udah nggak di sana, tapi sekarang pun aku tetap disuruh hati-hati ngomong sama orang. Oke Kak, mudah-mudahan semua permasalahannya bisa teratasi ya. Dan mudah-mudahan sosok yang ikut atau yang nempel ke dalam diri Kak Najwa ini cepat pergi ya. Amin. Oke teman-teman, itulah cerita pengalaman Kak Najwa ya ketika beliau bekerja di suatu perusahaan yang ada di Kota Bali. Nah, mungkin Kak ya, ini pesan-pesan, ada pesan juga ya buat teman-teman ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan nggak? Ada pesan kesan aja buat kalian, jangan kayak aku deh. Kalau memang mau kerja di luar dari kota, izin sama orang tua, minta restu sama ibu, apalagi pokoknya sama keluarga harus izin baik-baik, jangan sampai terjadi sama kayak aku gini. Ya karena restu orang tua itu doa buat kita ya. Nah, biar kita selamat, biar kita berkah di tempat kerjaan kita yang jauh di luar kota kita lah. Nah, oke teman-teman, mungkin cerita dari Kak Najwa untuk malam ini cukup. Dan buat kalian yang suka dengan cerita dari Kak Najwa, silahkan kalian komen di kolom komentar. Dan gue ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat yang baru bergabung di channel Bunga Kantil, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya, agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan video-video yang menarik dan menghibur. Akhir kata, gua Puji dan Najwa izin pamit. Bye.